Halo, perkenalkan, aku Indri. Aku adalah seorang istri yang lagi isi waktu luang dengan membaca buku. Tujuannya adalah untuk pembelajaranku pribadi sekaligus melatih public speakingku. Hari ini aku akan membaca buku dengan judul Indonesia X-Files, karya Dr. Abdul Munim Idris SPF. Copyright Dr. Abdul Munim Idris SPF 2013, all right reserved, hak cipta dilindungi undang-undang. Penyunting Ida Wajdi, penyelaras aksara Nurjaman, penata aksara Hedots Dedi, desain sampul @platipo. Diterbitkan oleh penerbit Nora Books, PT Mizan Publika, anggota IKAPI. Cetakan ke-1, Juni 2022. Kalau kita menutupi kebenaran karena merasa takut atau tak enak hati, itu justru yang melanggar etika. Hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita di bab terbaru yang berjudul Misteri Kematian Sang Proklamator. Kelahiran dan kematian merupakan peristiwa yang wajar. Setiap makhluk hidup yang bernyawa suatu saat pasti akan mati. Demikian pula halnya dengan manusia. Bagi orang kebanyakan, kematian adalah hal yang biasa. Tetapi, jika yang meninggal adalah figur publik, idola, selebritas atau tokoh masyarakat, publik berhak mengetahui tentang kematian sang tokoh secara rinci karena ia sudah menjadi bagian atau milik mereka. Dengan demikian, mudah dimengerti jika yang meninggal dunia itu seorang negarawan seperti Bung Karno, penggali Pancasila, proklamator, dan seorang kepala negara yang cukup disegani oleh dunia internasional. Kematian sang orator yang belum ada tandingannya di Indonesia itu dalam pengasingan setelah ia dipaksa untuk menyerahkan jabatan kepresidenannya yang sampai saat ini masih belum jelas dan menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Bung Karno wafat karena penyakit yang dideritanya ataukah disebabkan hal lain? Ini tentu perlu diklarifikasi versi mana yang benar. Masalah tersebut semakin mencuat setelah salah satu istri Presiden RI yang pertama, Nyonya Ratna Sari Dewi, membuat pernyataan, baik di media cetak maupun media elektronik. Secara amat emosional, beliau berpendapat bahwa Bung Karno wafat karena diberi obat tidur terus-menerus. Beliau juga memperagakan bagaimana menjelang ajal sang proklamator sempat ngorok. Masih menurut beliau, setelah menyampaikan hal tersebut kepada dokter luar negeri, keadaan tersebut sesuai dengan orang yang secara kontinu diberi obat tidur. Singkatnya, Nyonya Ratna Sari Dewi menyimpulkan bahwa suaminya meninggal dunia karena diracuni dan bukan akibat penyakit. Lain halnya dengan keterangan yang diberikan oleh para dokter yang merawat Bung Karno. Menurut Dr. Hartanto, Kolonel Purnawirawan alias Dr. Tan, fungsi ginjal Bung Karno sang proklamator tinggal 25% saja. Yang diberi kepercayaan untuk mengobati Bung Karno adalah para dokter Cina yang melakukan pengobatan secara misterius dan selalu didampingi oleh DNAID. Dokter Indonesia tidak pernah dimintai second opinion. Rahmawati Soekarno, putri sang proklamator, malah menyatakan bahwa Bung Karno sejak muda telah mengidap penyakit darah tinggi dan penyakit ginjal. Bahkan untuk penyakitnya yang terakhir, salah satu ginjal Bung Karno telah diangkat di Wina. Operasi pengangkatan ginjal tersebut dilakukan pada tahun 1960. Profesor Dr. Mahar Marjono bahkan menyatakan tidak menyalahkan pendapat bahwa Bung Karno dibiarkan meninggal dunia. Perlu diketahui, dengan hanya memiliki satu ginjal yang jelas tidak optimal kerja atau fungsinya, kadar ureum darah akan semakin meningkat. Normalnya, kadar ureum darah di bawah 40%. Dengan adanya gangguan, fungsi filtrasi atau membersihkan darah akan meningkatkan kadar ureum sedemikian rupa sehingga kesadaran korban semakin terganggu. Jika telah mencapai kadar toksik, korban bisa mati, dengan kadang-kadang didahului oleh kejang atau pernapasan yang tidak wajar. Keadaan tersebut menurut penulis tidak dimengerti dengan baik oleh Nyonya Ratna Sari Dewi. Bahkan Profesor Mahar, seperti yang dimuat di majalah DNR, menyatakan, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Bung Karno dibiarkan meninggal,
Saya, Profesor Mahar, tidak terlalu menyalahkan pendapat tersebut. Kondisi Presiden pertama RI yang terkurung di Wisma Yaso memang menyebabkan tekanan jiwa, stres, dan depresi. Kalau ada yang mengatakan bahwa Bung Karno dibunuh pelan-pelan, ya, yang mengurung itu yang melakukannya. Dalam KUHP pasal 338 tertulis, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Bahkan, jika tindak pidana tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana mati atau paling lama 20 tahun. Tindakan merampas nyawa orang lain dalam pasal di atas tidak disebut cara atau method of killing-nya. Penafsiran tentang hal itu umumnya diartikan dengan tusukan, tembakan, jeratan, dan keracunan. Padahal, cara menghilangkan nyawa itu banyak. Selain ditikam atau ditembak, misalnya membiarkan seseorang mati karena tidak mendapat perlakuan yang layak. Hal terakhir itu tidak disalahkan jika, terutama masyarakat umum sebagian besar buta hukum, tidak mengerti makna yang dikandung dalam pasal 338 tersebut. Membiarkan seseorang mati secara perlahan dengan mengisolasi dan tidak diperkenankan mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Padahal kedudukannya sebagai mantan presiden dan proklamator adalah termasuk tindakan merampas nyawa. Sayangnya, terhadap tubuh Bung Karno tidak dilakukan benda mayat. Subjudul Atensi dan Eksistensi. Seseorang menyukai kehidupan jika banyak orang yang berlaku baik dan memperhatikan dirinya. Tidak diabaikan atau hanya dianggap sebagai angin lalu saja. Tidak mengherankan jika media massa melaporkan perihal tewasnya seorang wanita muda yang gantung diri setelah kekasih, keluarga, atau rekan-rekannya tidak lagi memberikan atensi pada perempuan malang tersebut. Seorang anggota keluarga yang selalu dianggap remeh, diabaikan, dan tidak pernah dimintakan pendapatnya, yang berarti eksistensinya diabaikan. Keberadaannya dianggap tidak ada. Maka, tidak mengherankan jika orang yang dicuekin karena merasa dirinya tidak berguna akan melakukan tindakan bunuh diri atau tidak mengurus diri atau kesehatannya dengan baik. Baginya, buat apa tetap hidup jika dianggap tidak pernah eksis? Kembali pada misteri kematian sang proklamator, Presiden pertama rakyat Indonesia, pernyataan Nyonya Ratna Sari Dewi di hadapan sejumlah wartawan kurang tepat dan harus kritis dalam menanggapinya. Beliau bukan dokter, sehingga secara keilmuan beliau tidak memiliki otoritas, pengetahuan, dan kewenangan. Meski bagi insan pers berlaku moto berita yang baik bukan berita, yang menjadi berita adalah hal-hal yang menyimpang. Diharapkan insan pers yang mempunyai misi untuk mencerdaskan bangsa bersikap hati-hati dan bijak. Keadaan fisik Bung Karno seperti yang diutarakan oleh dokter dan putrinya, bahwa ginjal beliau hanya berfungsi 25%. Perawatan yang tidak memadai, ditambah tindakan mengisolasi almarhum dari rakyatnya, merupakan faktor-faktor penting yang membuat kondisi fisik dan mental sang proklamator ambruk. Dapat disimpulkan bahwa kondisi yang menyebabkan wafatnya sang tokoh nasionalis yang tidak perlu diragukan lagi kualitasnya itu adalah tindakan pengucilan, perlakuan yang tidak manusiawi, masalah atensi dan eksistensi, serta masalah kesehatan yang buruk. Bayangkan, sosok Bung Karno yang sanggup berpidato berjam-jam tanpa pendengarnya menjadi bosan secara drastis tanpa penjelasan yang transparan. Beliau dikucilkan, diasingkan, dan dijauhkan dari rakyatnya. Pengucilan diri berarti menghilangkan eksistensinya. Padahal, eksistensi tersebut merupakan sumber atau tenaga bagi seseorang untuk dapat tetap bertahan hidup dan berjuang. Sikap aparat yang bertugas menjaga dan memelihara kesehatan Bung Karno ternyata menunjukkan kurangnya atensi yang besar. Kurangnya atensi tersebut tidak perlu diragukan lagi membuat sang proklamator hancur. Bung Karno selain tidak mendapat perawatan medis yang memadai untuk penyakit ginjal dan jantung, ditambah dengan kurangnya atensi serta dihilangkannya eksistensi beliau selama menjalani masa tahanan rumah, tak perlu diragukan merupakan keadaan yang bermuara pada kematian. Dengan kata lain, perlakuan Orde Baru terhadap Bung Karno seperti yang telah diterangkan sedikit banyak mempunyai andil, kalau tidak dapat dikatakan bertanggung jawab atas kematian penggali Pancasila tersebut.
Memang, jika ingin mengetahui sebab pasti kematiannya, bedah mayat mutlak harus dilakukan. Tetapi, menurut penulis, khusus dalam kasus ini tidak perlu dilakukan, mengingat adanya rekam medis yang dibuat oleh tim dokter. Lagi pula, bukankah segala sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum diketahui orang banyak tidak perlu dibuktikan? Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi kesehatan yang buruk dan tidak mendapat perawatan yang seharusnya, tidak adanya atensi serta pudarnya eksistensi merupakan penjelasan yang rasional. Demikian perihal misteri kematian Bung Karno. Kita akan masuk ke bab selanjutnya dengan judul Cece dan Kasus Kematian dalam Tahanan. Kematian akibat kekerasan pada seseorang dapat menjadi berita. Sampai seberapa jauh gaung dari berita kematian tersebut selain ditentukan oleh korban, yaitu siapa yang menjadi korban, juga ditentukan oleh faktor tempat peristiwa kematian akibat kekerasan itu terjadi. Apakah di dalam rumah, di luar rumah, di dalam tahanan, atau di luar tahanan, yaitu sewaktu proses penangkapan atas seseorang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana. Kematian atas diri seorang pencopet akibat dihakimi oleh massa biasanya kurang mendapat sorotan. Komentar yang keluar biasanya hanya berupa imbauan agar masyarakat jangan main hakim sendiri. Perampok yang tewas ditembak oleh petugas yang kebetulan memergoki si perampok sewaktu menjalankan aksinya. Pada umumnya juga dapat diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan polemik pro kontra yang berkepanjangan. Namun, dalam kematian seorang tersangka pelaku kejahatan di dalam tahanan penyidik, pasti akan menarik banyak pihak untuk berlomba-lomba memberi komentar. Ironisnya, komentar atau tanggapan tersebut biasanya bersifat lebih emosional ketimbang rasional. Disebut emosional karena komentar atau tanggapan tersebut diberikan sebelum ia mengetahui kasusnya secara menyeluruh. Kematian karena kekerasan pada seorang tahanan dapat merupakan akibat kekerasan yang didapat sewaktu ia dipukuli oleh massa yang menangkapnya. Kematian seorang tahanan dapat juga terjadi karena ia dipukuli oleh sesama tahanan, seperti yang dapat terjadi pada para pelaku kejahatan seksual. Kekerasan juga dapat terjadi saat berlangsungnya sebuah proses pemeriksaan penyidik. Hal ini sampai batas-batas tertentu masih dapat diterima walaupun tidak dibenarkan. Karena berbagai hal itu tidak dapat tempatnya sorotan atau tanggapan atas kematian seorang tahanan dilontarkan sebelum diketahui masalahnya secara jelas. Dengan demikian, dapat dihindari kesalahan dalam memberi komentar yang dapat memojokkan penyidik, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesan tidak baik bagi diri si pemberi komentar. Dalam kasus kematian Cece, terjadi perkembangan yang dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga buat para pemberi komentar serta pelbagai tanggapan yang bersifat emosional. Perkembangan tersebut adalah adanya saksi mata yang melihat Cece membenturkan kepalanya berulang kali setelah ia diperiksa oleh Letu atau polisi DT. Setelah dapat ditenangkan, Cece kemudian tidur. Karena sampai pagi ia tidak bangun, datang satu selnya kemudian memberitahu petugas untuk selanjutnya dibawa ke RS PMI. Tetapi sewaktu dalam perjalanan, ia meninggal dunia. Apakah kesaksian itu dapat dipercaya? Bahwa kematian Cece mungkin dapat dikaitkan dengan perbuatan Cece sendiri, yang oleh karena suatu hal belum diungkapkan. Ini dapat dikonfirmasi dari temuan yang diperoleh oleh dokter yang melakukan otopsi, yaitu kelainan yang ditemukan pada kepala, khususnya kelainan pada otaknya. Pada seseorang yang membenturkan kepalanya berulang kali akan terjadi hal berikut. Tengkorak yang melindungi jaringan otak karena konsistensinya berbeda dengan jaringan otak akan bergerak terlebih dahulu. Jaringan otak tertinggal sehingga terjadi peregangan pada pembuluh balik yang menghubungkan tengkorak dengan jaringan otak atau bridging veins. Peregangan yang berulang kali dapat menyebabkan putusnya pembuluh darah tersebut sehingga terjadi suatu keadaan yang disebut pendarahan di bawah selaput keras otak atau subdural hematoma dan subdural hemorrhage. Jika pendarahan tersebut sudah mencapai jumlah tertentu sekitar 50-60 gram darah, akan terjadi kematian. Dalam proses menjelang kematian tersebut akan dijumpai gejala yang menunjukkan adanya peningkatan tekanan intrakranial seperti rasa pusing, mual,
muntah, gangguan pernapasan, dan kemudian kehilangan kesadaran. Pada kasus yang demikian, jaringan otak tidak mengalami kerusakan memar laserasi. Keadaan tersebut dikenal sebagai pendarahan di bawah selaput otak primer. Jika hasil otopsi atas korban CC memang menunjukkan adanya memar di pelipis akibat benturan, pendarahan di bawah selaput keras otak tanpa adanya memar atau laserasi pada jaringan otak dan organ lain paru-paru, maka menunjukkan adanya pembekakan yang merupakan tanda adanya gangguan pernapasan akibat peningkatan tekanan intrakranial. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut bertentangan dengan hasil otopsi. Jika memang faktanya letu polisi DT tidak dapat didakwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian korban, dengan demikian kita tinggal menunggu bagaimana akhir dari kasus tersebut. Kita akan lanjut ke bab yang lain dengan judul mengungkap narkoba di balik kematian Aldi. Kematian Aldi merupakan kasus lama yang sangat menghebohkan. Kala itu pada akhir 1993, Aldi ditemukan tewas terkapar di rumah Ria Irawan akibat overdosis. Ria pun banyak diinterogasi penyidik dari kepolisian. Ada juga yang mengaitkan kematian ini dengan nama putra orang penting di negeri ini. Namun yang jelas, kematian Aldi terkait dengan narkoba. Kematian Aldi itu sendiri serta sejauh mana keterlibatan Ria Irawan, pemeran Juminten di dalam sinetron Lika-Liku Laki-Laki, sampai sekarang masih gelap, belum tuntas. Bahkan menurut kabar, surat perintah penghentian penyelidikan SP3 telah diterbitkan. Sementara itu, pihak Polri terdengar akan kembali mengangkat kasus tersebut. Upaya pihak Polri tersebut dapat dibenarkan apabila ditemukan bukti-bukti baru. Terlepas dari upaya aparat penegak hukum tadi, ilmuwan kedokteran forensik dapat dimanfaatkan untuk membantu penyidikan, yaitu dengan mempelajari fakta yang ada pada visum et repertum atau VR, dan kemudian dibuat suatu pendapat atau opini baru yang dicantumkan pada bagian kesimpulan VR yang membuat pendapat ahli merupakan alat bukti yang sah. Adapun hasil pemeriksaan yang memuat fakta-fakta yang ditemukan tidak lain merupakan pengganti barang bukti. Perlu diketahui bahwa penyerapan atau absorpsi narkotika melalui lambung adalah jelek sekali. Demikian pula halnya untuk heroin dan morfin. Para pecandu atau pemakai kedua jenis narkotika tersebut menyuntikkan di bagian tubuh yang banyak pembuluh baliknya seperti di daerah lipatan siku, punggung tangan, bahkan pada daerah penis atau buah dada. Tidak jarang pada daerah-daerah tersebut terdapat rajah yang dimaksudkan untuk menyembunyikan bekas-bekas suntikan. Salah satu cara yang paling sering digunakan oleh para pecandu obat bius adalah dengan menghirup kedua jenis narkotika tadi melalui hidung. Ini dikenal dengan istilah sniffing. Cara lain dari menghisap rokok yang sudah dicampur dengan heroin atau ag, atau menghisap uap yang dihasilkan dari pemanasan heroin, yang istilahnya adalah chasing the dragon. Heroin yang masuk ke dalam tubuh, baik melalui suntikan atau dengan cara lain misalnya sniffing, dengan segera akan diubah menjadi monoacetyl morfin atau MAM, dan selanjutnya menjadi morfin, untuk seterusnya dikeluarkan melalui urin atau empedu, kebanyakan dalam bentuk terikat dan sebagian kecil dalam bentuk morfin bebas. Kematian dapat terjadi karena pusat pernapasan tertekan, pembengkakan paru-paru atau oedema pulmonum, atau karena shock anafilaktik. Depresi pusat pernapasan yang terjadi akibat heroin atau morfin hanya dapat diatasi dengan pemberian antagonis narkotika, yaitu naloxone HCl atau Narcan dengan dosis 0,005 mg per kilogram berat badan secara penyuntikan intravena. Dengan demikian, jika ada seorang pengguna narkotika dengan cara sniffing tiba-tiba mengalami gangguan pernapasan dan setelah diberikan naloxone tetap tidak tertolong jiwanya, hampir dapat dipastikan bahwa yang dipakai oleh korban adalah narkotika atau heroinnya sudah tercemar oleh obat-obat lain, misalnya cyclobarbiton, suatu obat tidur yang kerjanya sangat cepat, atau korban mengonsumsi alkohol juga. Oleh karena itu, depresi pusat pernapasan yang dapat terjadi pada pemakaian obat tidur atau alkohol tidak dapat diatasi oleh naloxone, karena zat ini merupakan antagonis narkotika yang fisiologis.
Tercemarnya narkotika, heroin, morfin dengan zat atau obat lain bukanlah hal baru yang mengherankan. Para pembuat atau pedagang obat bius selalu menggeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan cara mencampur narkotika tersebut dengan zat-zat lain yang tidak jarang dapat berakibat fatal. Dengan demikian, kematian yang terjadi pada seorang pemakai atau pecandu narkotika selain disebabkan oleh narkotika itu sendiri, dapat juga disebabkan oleh zat lain yang memang dengan sengaja dicampurkan ke dalam narkotika tadi. Perihal cara kematian, manner of death, dari korban, apakah merupakan suatu kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan, akan dapat diketahui bila mana pemeriksaan di tempat kejadian atau pengolahan TKP dilakukan dengan baik oleh penyidik. Kematian karena kecelakaan dimungkinkan karena korban tidak mengetahui baik dosis narkotika yang dipakai maupun obat-obat lain yang mencemarinya. Bunuh diri pada pecandu narkotika dapat terjadi pada saat korban untuk jangka waktu tertentu tidak mendapat suplai narkotika, sehingga terjadi perubahan yang tidak enak atau abstinence syndrome yang dapat diakhiri dengan tindakan bunuh diri. Pembunuhan dengan cara suntikan pada pecandu narkotika dikenal dengan istilah hot shot. Biasanya dilakukan oleh para pengedar kepada pemakai bila mana si pemakai tadi sudah mulai rewel dan mengancam keberadaan jaringan pengedar obat bius tersebut. Suntikan perpisahan biasanya diberikan dalam dosis yang tinggi dan tidak jarang dicampur dengan obat atau zat lain, misalnya strychnine atau obat tidur bahkan ekstasi. Atas dasar kenyataan tersebut, di dalam mengungkap kasus kematian yang dikaitkan dengan penyalahgunaan obat bius atau obat-obat terlarang lainnya, pemeriksaan di TKP menjadi penentu apakah kematian korban akibat suatu kecelakaan atau pembunuhan. Pengolahan TKP yang tidak di bawah standar akan menyebabkan kasusnya tetap gelap, tidak dapat terungkap dengan tuntas. Kembali pada kasus tewasnya Aldi di rumah Ria Irawan, skenario apa yang paling mungkin menjelaskan peristiwa tersebut? Penyidik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, apabila dalam tubuh Aldi ditemukan monoasetilmorfin, dapat dipastikan bahwa narkotika yang digunakan adalah heroin. Kedua, jika dalam tubuh Aldi ditemukan naloxone, berarti ada upaya untuk menolong korban untuk mengatasi gangguan pernapasan yang terjadi, atau korban pada waktu yang bersamaan sedang menjalani pengobatan atas ketergantungan obat yang dideritanya. Ketiga, jika selain narkotika ditemukan pula obat-obat atau zat atau racun lain, maka hal ini dapat menjelaskan mengapa pemberian naloxone pada Aldi tidak dapat menyelamatkan jiwanya. Keempat, ditemukannya obat, zat, atau racun lain seperti obat tidur, ekstasi atau alkohol dalam tubuh Aldi, maka cara kematian korban mungkin pembunuhan atau kecelakaan. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kelima, jika ada orang lain yang melihat korban sedang sniffing dan dia mengetahui apa dan bagaimana akibatnya, tetapi dia tidak melakukan upaya sesuai ketentuan yang berlaku bagi setiap warga negara, maka orang tadi dapat dikenai hukuman sesuai aturan KUHP. Oke, sekian dulu bacaan kita hari ini. Nanti kita akan lanjut ke bab selanjutnya dengan judul Misteri Kematian de Guzman. So, thank you yang udah ngedengerin sampai sekarang. Sehat selalu dan tetap waras ya. Bye.